refers to the ocean bottom as a frontier in line 2 because it. Pengarang menyebutkan atau mengacu pada the ocean bottom sebagai frontier di baris kedua karena the ocean bottom. Kalau kita perhatikan, soal ini termasuk jenis pertanyaan tentang detail. Ada kata refer to di sini. Artinya mengacu pada, menyebutkan, atau bisa juga menghubungkan. Untuk cara menjawab pertanyaan tentang detail informasi di teks, kita tentukan dulu keyword pertanyaan ini. Biasanya, jawaban nggak akan jauh dari keyword pertanyaan yang kita temukan di teks. Di sini keywordnya the ocean bottom, juga frontier, yang ada di baris kedua. Kemudian selain itu ada kata because yang menunjukkan sebab atau alasan. Langsung saja kita cari the ocean bottom, juga frontier di baris kedua. Kita baca kalimat lengkapnya dari the ocean bottom sampai uncharted. Frase yang diapit dua tanda penghubung, yaitu dari a region sampai earth, ini hanya informasi tambahan tentang the ocean bottom. Setelah kita baca kalimat lengkapnya, selanjutnya kita cocokkan informasi yang kita dapatkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, kemudian dari pilihan jawaban yang ada, pilihan yang benar bisa kita lihat di sini adalah pilihan yang D, is an unknown territory. Jadi di ocean bottom merupakan wilayah yang tidak diketahui. Kita bisa lihat clue atau petunjuknya pada baris kedua. Di sini disebutkan the ocean bottom atau dasar laut merupakan a vast frontier, wilayah yang sangat luas, yang sebagian besar unexplored, belum dijelajahi, dan uncharted, belum dipetakan. Adapun pilihan A, B, dan C ini tidak disebutkan di teks. Soal TOEFL reading nomor 2. The word inaccessible in line 3 is closest in meaning to. Kata inaccessible pada baris ketiga paling dekat maknanya dengan. Kalau kita lihat, nomor 2 ini jelas pertanyaan terkait kosakata atau vocabulary. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata inaccessible, tak dapat diakses pada baris ketiga. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang benar adalah pilihan B, unreachable, tak terjangkau. Pilihan A, unrecognizable, tak dapat dikenali. Pilihan C, unusable, tak dapat digunakan. Dan pilihan D, unsafe, tidak aman atau membahayakan.
Soal TOEFL reading nomor 3. The author mentions outer space in line 7 because penulis menyebutkan outer space pada baris ke-7 karena soal nomor 3 ini menanyakan detail informasi dalam teks. Cirinya ada kata mention di sini. Untuk menjawab soal jenis detail, tinggal kita tentukan keyword pertanyaan dan kemudian cari kata atau frase yang sama atau semakna pada teks bacaan. Biasanya jawaban nggak akan jauh dari keyword pertanyaan yang kita temukan di teks. Di sini keywordnya adalah outer space pada baris ke-7. Kalimat lengkap yang mengandung frase outer space bisa kita baca mulai dari totally pada baris ke-4 sampai akhir paragraf pertama. Nah, setelah kita baca, dapat kita simpulkan di sini, pengarang membandingkan atau menyamakan the deep ocean bottom, dasar laut dalam, dengan the void of outer space, ruang kosong di angkasa luar. Di sini menggunakan perbandingan positif. Bisa kita lihat pada frase as forbidding and remote as, sama menakutkan dan jauh. Kata forbidding sendiri maknanya having a frightening or unfriendly appearance, tampak menakutkan atau tak bersahabat, biasanya karena belum kenal atau asing. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang benar adalah pilihan B. It is similar to the ocean floor in being alien to the human environment. Jadi outer space itu mirip dengan the ocean floor. Kenapa mirip? Karena sama-sama asing bagi lingkungan manusia. The deep ocean bottom di teks diganti dengan the ocean floor di sini. Pilihan A, C, dan D tidak disebutkan dalam teks.